Halo Mbak, mau beli apa mau nyolong nih? Nah kan modusnya sih pura-pura beli tuh cekiders. Namun siapa sangka di balik muka polos si Mbak ini ternyata ada niatan jahat loh. Ponsel yang tergeletak di atas meja dengan santuinya dimasukkan ke dalam tasnya. Ya Mbak, mukanya udah terpampang jelas tuh. Daripada malu, mendingan ngaku aja deh. Sebelum beraksi, kawanan maling ini nongkrong dulu cekiders. Modus ini sengaja dipakai si maling buat memantau situasi sekitar rumah. Merasa sudah aman dan sepi, salah satu maling masuk ke dalam rumah. Meski pagar sudah dikunci, tetap saja si maling berhasil masuk. Dalam hitungan detik, motor itu pun berhasil dibawa kabur. Motor yang berada di halaman rumah warga ini jadi sasaran empuk bagi si maling cekiders. Dari gaya mencurinya, si maling bukan kelas amatiran loh. Modal nyali dan tekad yang kuat membuat motor itu berhasil dibobol tanpa disadari korban. Setelah berhasil, si maling langsung ngacir sambil membawa motor curiannya. Bukan main nih maling, sekali beraksi langsung bawa kawannya cekiders. Aksi pencurian motor ini terjadi di salah satu perumahan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi pertama si maling terlihat gagal mencuri meskipun kunci motor sudah dirusaknya. Tak mau menyerah, maka maling itu pun bergeser ke rumah lainnya. Meskipun rumah sudah dipasang pagar dan tembok, nyatanya si maling masih bisa masuk loh cekiders. Dengan kunci khusus, motor jenis matic itu pun berhasil dibobol si maling. Dalam hitungan menit, motor korban langsung dibawa kabur. Inilah detik-detik dam truk tanpa muatan tertabrak kereta Wijaya di perlintasan tak berpalang di Desa Damarsi, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Beruntung pengemudi dan kernet berhasil turun dari kabin truk saat kondisi mogok di tengah rel kereta api. Truk tersebut sebelumnya sempat ditarik truk lainnya, namun tali penarik putus. Ridwan, penjaga palang pintu, mengatakan saat itu dam truk melaju dari kota Mojokerto menuju Kecamatan Bangsal. Saat kereta pertama lewat, dam truk berhenti dan setelah kereta lewat, pintu dibuka dan dam truk kembali jalan. Namun saat melintas, tiba-tiba truk mogok dan sempat dicoba menghidupkan namun gagal. Itu kereta pertama dia lepas kan, palang pintu dibuka dan dia jalan. Nah, waktu itu langsung jelek berhenti di tengah rel. Mogok atau gimana? Iya. Nyangkut atau gimana? Nggak nyangkut. Memang mogok kerusakan mobilnya. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sedangkan pengemudi truk dan kernet diamankan ke Polres Mojokerto. Kasus kecelakaan dam truk dan kereta api ini penanganannya diserahkan ke Satuan Reskrim Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin Ainus melaporkan. Detik-detik sebuah pikap tertabrak kereta api terekam kamera CCTV di perlintasan kereta api Desa Pucuk, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Dalam rekaman terlihat pikap berwarna hitam hendak melewati perlintasan kereta api. Tepat di atas rel, mobil pikap tidak bermuatan tersebut tiba-tiba mogok. Tadi kronologinya itu saya sedang ngopi di sebelah
rel ini. Tiba-tiba ada mobil pick up yang melintas di rel, tiba-tiba mati mungkin mesinnya, dan ada sepur lewat, akhirnya ketabrak. Cuma nggak ada korban jiwa, cuma mobilnya rusak. Kereta api dari barat ke timur, Mas. Mobil pickup hancur setelah tertabrak dan terseret sejauh 20 meter dari lokasi kejadian. Kejadian ini tidak mengganggu jadwal kereta api lantaran setelah menabrak, kereta barang tersebut tetap melanjutkan perjalanan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Silah, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah gerobak motor berbuatan belasan tabung gas LPG 3 kg terbakar di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat percikan bara rokok yang menyambar bagian mesin yang basah karena rembesan bensin. Api berkobar hebat dari sebuah gerobak motor yang membawa belasan tabung gas LPG berukuran 3 kg di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api disertai beberapa kali suara ledakan membuat warga tidak berani mendekat untuk memadamkan api. Bahkan para pengendara roda 2 dan roda 4 juga tidak berani melintas lantaran takut tersambar api. Peristiwa ini bermula saat pengendara sedang beristirahat di bahu jalan sambil membakar sebatang rokok. Saat sedang asik merokok, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin dan seketika membesar. Diduga kebakaran disebabkan bara rokok yang menyambar bagian mesin karena terjadinya rembesan bensin. Itu sekitaran kejadian ke jam 5 sore. Dia habis belanja gas, lalu ngisi bensin. Habis ngisi bensin dianya bakar rokok. Tapi ya misinya di Pangkalan Asem, tapi kejadiannya di depan toko ini. Ya, katanya rembesan dari bensin, mesin kepanasan, kebakar. Apa dari rokoknya atau gimana, Pak? Kata yang naikin yang punya motor katanya gitu, tapi dari warga ya bensin meluap, kepanasan di mesin terus kebakar. Kalau cuma nabur rokok ya enggak begitu. Api baru berhasil dipadamkan warga setelah melakukan pemadaman menggunakan air dan pasir. Meski si pengendara selamat dari maut, namun sepeda motor dan seluruh tabung gas LPG yang dibawanya hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit rumah di asrama polisi Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara ludes terbakar Rabu pagi. Kebakarannya juga akibat hubungan arus pendek listrik membuat penghuni asrama panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni asrama panik dan berhamburan keluar rumah saat api semakin membesar membakar 4 unit rumah di Blok G. Bahkan sejumlah penghuni nekat mengeluarkan kendaraan yang terparkir. Menurut salah satu penghuni, kebakaran bermula dari hubungan pendek listrik di colokan hingga menimbulkan percikan api dan menyambar ke baju di dalam kamar. Saat api membesar, penghuni asrama mencoba memadamkannya, tetapi api terlanjur membesar membakar atap yang terbuat dari kayu. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dengan dibantu penghuni asrama polisi Sario, Kota Manado. Sebanyak 9 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran.
mau bikin mati itu api. Api tapi tetap di dalam ruangan Dia Bapak bermain ini di ya? ruangan iyo. Bermain Di dalam. Di dalam. Tak Sunda Riki. Bapak nggak tahu karena apa itu api? Dia mungkin dia korslet konslet GP, dari meteran, iya. meterannya. Bukan GP Sambungan. tambah PT iya. Meteran dari lampu di dalam ruangan. Jadi kemungkinan korslet begitu Pak? Iya. Setelah berjuang selama 1 jam, petugas Dinas Pemadam Kebakaran pemerintah Kota Manado berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke blok lainnya. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, akan tetapi kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Langi iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi freestyle pengendara motor barak dilakukan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Karena aksinya dinilai membahayakan diri maupun pengendara lain, polisi amankan pelaku serta menyita motor. Inilah video aksi freestyle di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Pengendara motor ini melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor sambil melaju kencang di jalan raya tanpa menggunakan helm. Aksi membahayakan juga dilakukan pengendara lain dengan berboncengan lebih. Pasca viral video, polisi pun berhasil mengamankan para pelaku. Mereka yang diamankan merupakan anak-anak di bawah umur. Mereka sengaja melakukan aksi tersebut untuk membuat konten di media sosial. Karena ini adalah membahayakan freestyle, termasuk freestyle dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi ini membahayakan bukan membahayakan dirinya ya, tetapi membahayakan diri sendiri, terus membahayakan orang lain, termasuk pengendara umum. Jadi itu sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, makanya kita ambil tindakan bahwa ancaman hukumannya itu sekitar 3 bulan. Sebagai efek jera, polisi kini mengamankan kendaraan yang digunakan untuk membuat konten aksi freestyle tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan menutup kembali ruas Jalan Sudirman yang sempat diterobos oleh warga dan berakibat sejumlah pengendara terjatuh. Pemkot Medan mengklaim pekerjaan jalan belum selesai dan masih ada tahapan lain sehingga jalan masih licin. Orang jatuh lagi nih, guys. Setelah beredar video viral pemotor jatuh karena jalan yang licin, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan mengimbau kepada para pengguna jalan untuk tidak nekat menerobos jalan yang belum selesai tersebut. Proyek di Jalan Sudirman, Medan ini belum selesai dan masih ada beberapa tahapan seperti pencucian jalan dengan obat beton agar jalan tidak licin. Menurut Topan, pengendara jatuh tersebut dikarenakan ada yang nekat membuka pembatas jalan dan kemudian pengendara lain ikut menerobos dan melintasi jalan ini. Ada yang membuka blockingan dari arah Sudirman ujung. Nah, jadi udah kita sampaikan bahwa ini belum selesai. Tapi ternyata ada yang coba-coba buka. Nah, kemudian ini diikuti oleh yang lain. Sehingga ini lokasi yang memang belum selesai, ini dilalui oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Ya, ini memang terjadi selip ya, karena memang ini belum selesai, masih ada tahapan pencucian. Agar tidak kembali menimbulkan korban, ruas jalan kembali ditutup dan disiagakan petugas dari Dishub dan Satlantas Polrestabes Medan. Sementara belum ada laporan warga yang terluka akibat terjatuh di jalan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terpergok saat akan membobol motor warga yang terparkir di halaman rumah kontrakan di Jalan Kenanga, Cilincing, Jakarta Utara melepaskan tembakan ke arah warga terekam CCTV. Beruntung 3 kali tembakan yang dilepaskan pelaku meleset dan hanya mengenai tembok dan jendela salah satu rumah kontrakan. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat 2 pelaku menggunakan 1 motor berhenti di salah satu rumah warga di Jalan Kenanga, Cilincing, Jakarta Utara.
Satu orang pelaku menunggu di atas motor, sementara satu pelaku lagi berusaha membobol kunci gembok gerbang kontrakan. Setelah terbuka, satu pelaku masuk dan berusaha mengambil motor warga yang terparkir di halaman. Naas, aksi pelaku terpergok salah satu penghuni yang kemudian berteriak maling. Pelaku yang panik mengeluarkan senjata jenis pistol dan menembakkannya ke arah warga sebanyak 3 kali, kemudian langsung kabur menggunakan sepeda motor rekannya. Beruntung, tembakan pelaku sebanyak 3 kali ini meleset hanya mengenai jendela rumah dan meninggalkan bekas berlubang. Warga mengamankan peluru gotri bekas tembakan pelaku. Nembak arah kaca, ini 2 kali sama awal terakhirnya di sini nih. Nembak dia ngasal langsung kabur. Berarti pada saat dia datang itu dipergokin ya? Dia dipergokin. Sama siapa? Sama bapak saya. Pernah sih kejadian, pernah keambil juga, hilang di sini. Warga berharap kepolisian segera mengusut kasus penembakan karena kawasan mereka tinggal sering menjadi lahan bagi para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kian hari kian nekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, motor penghuni kos yang terparkir di Pinang Ranti Makassar, Jakarta Timur digasak maling. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk dengan cara membuka gembok pagar rumah kos. Dari rekaman CCTV, 2 orang pelaku curanmor memantau situasi melalui pagar rumah kos di Jalan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Setelah dirasa aman, pelaku langsung membuka pagar dan masuk ke dalam garasi. Melihat lorong kosan yang menghampiri motor korban yang tengah terparkir di dalam kos. Dengan menggunakan kunci letter T dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci motor dan membawa kabur motor korban. Aksi pelaku sempat dilihat oleh warga, namun warga mengira kalau pelaku merupakan penghuni kos. Kejadian tuh jam antara jam 6 pagi. Ya, lewat 9. Nah itu pengekos ini sudah mulai mau aktivitas atau belum? Udah ada yang keluar gitu, mungkin lupa digembok lagi atau gimana ya. Ada yang masuk gitu. Tapi emang sehari-harinya ini digembok? Seharinya emang suka digembok. Itu pelaku berapa orang, bro? 2 orang. Meski di lokasi banyak warga yang memasang kamera pengawas, namun pelaku tetap nekat melancarkan aksi pencurian kendaraan roda 2 di rumah kos. Sementara itu, korban telah melaporkannya ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pipa bekas pengeboran di Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengeluarkan semburan air yang cukup panas. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mandi dan diyakini dapat menyembuhkan penyakit seperti gatal-gatal pada kulit. Inilah pipa bekas pengeboran Kaltek yang berada di area perkebunan kelapa sawit di Dusun Sisumut Bom, Desa Sisumut, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pipa berwarna hitam kecoklatan ini mengeluarkan semburan air panas serta asap. Agar tak mengenangi pemukiman warga, luapan air dialirkan melalui parit ke Danau Taratung hingga ke Sungai Barumun yang berjarak sekitar 2 km dari mata air. Sementara suhu air yang begitu panas tersebut mampu merebus telur menjadi matang dalam beberapa saat. Kepala dusun setempat Sopian menuturkan sebelumnya pipa ini tidak mengeluarkan air. Namun setelah besi penyangga atau penutup dibuka, air panas ini pun tak henti keluar hingga saat ini. Di saat musim kemarau, warga memanfaatkan air tersebut untuk mandi serta mencuci pakaian. Ini awalnya bang bekas apa bang? Bekas sumur bor Kaltek. Perkiraan sudah lama ya bang? Sudah lama lah, perkiraan sudah hampir 30 tahun lebih lah, lebih kurang. Kalau untuk warga desa Sisumut khususnya, kemungkinan ini sudah banyak yang tahu, khusus desa Sisumut.
Sementara warga banyak yang memanfaatkan air tersebut untuk mandi di aliran air yang berjarak sekitar 20 meter dari sumber mata air agar tak terlalu panas. Jadi Bu, biasanya kalau yang gatal-gatal mandi di sini bisa sembuh? Katanya sembuh, abang itu anaknya semua, cucunya kan Den, baik semua. Maka aku lah tak cobalah dulu, mata alhamdulillah aku baik gitu. Jadi Ibu udah berapa kali kemari? Baru kemarin nih, berhari. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Bandung Barat, Jawa Barat diamankan polisi karena menjual dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam memuluskan aksinya, pelaku berpura-pura sebagai petugas BNN Kota Cimahi. Sat Narkoba Polres Cimahi menangkap pengedar narkoba jenis ganja sintetis yang juga mengaku sebagai anggota BNN. Pelaku ditangkap di kawasan Cisomang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kini MM alias Koko mendekam di balik jeruji besi karena ulahnya mengedarkan narkoba di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kasat Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansah mengatakan, selama mengedarkan tembakau sintetis, tersangka ternyata menggunakan identitas palsu sebagai petugas BNN Kota Cimahi yang dibuat sendiri. Tersangka memproduksi sendiri tembakau sintetis kemudian dibungkus menjadi paket yang diedarkan secara sistem tempel. Jadi untuk tersangka ini mungkin untuk mengelabui atau membuat tersangka merasa nyaman atau merasa pede, jadi tersangka ini membuat identitas palsu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 102 gram tembakau sintetis siap edar. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang kesehatan. Dari Bandung Barat, Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Kepolisian Polres Karanganyar menetapkan satu tersangka kecelakaan wahana biang lala di Pasar Malam Colomadu. Pasca kejadian yang menyebabkan 2 orang terluka, polisi menutup hiburan pasar malam guna keperluan penyelidikan. Garis polisi telah terpasang di wahana biang lala di Pasar Malam Lapangan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya pada Selasa malam terjadi kecelakaan. 1 keranjang biang lala terlepas dan mengenai 5 keranjang lainnya hingga jatuh. Akibatnya 2 penumpang mengalami luka. Pada kasus tersebut polisi telah menetapkan 1 tersangka berinisial ADV. Operator wahana biang lala tersebut bertanggung jawab atas keselamatan dan SOP kegiatan wahana. Petugas masih melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Kita melakukan proses penyelidikan akan apa yang terjadi di situ. Terutama yang kita kejar adalah SOP dari kegiatan itu seperti apa, karena ini kan menyangkut keselamatan. Sedang dilakukan penyelidikan, kita juga menghadirkan saksi ahli untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemeriksaan. Untuk mendukung penyelidikan, saat ini pasar malam ditutup. Pihak Polres Karanganyar juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh ke pasar malam lainnya. Dari Karanganyar, Januar Setiadi, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polda Jambi menyisir sejumlah rumah kos dan hotel belati di kota Jambi saat menggelar operasi penyakit masyarakat. Di salah satu kamar hotel, pasangan kekasih mahasiswi bersembunyi dalam kamar mandi takut diamankan. Wanita muda mahasiswi salah satu kampus ternama di Jambi ini bersembunyi di dalam kamar mandi hotel saat kepergok berduaan bersama sang kekasih. Mahasiswi semester akhir tersebut langsung diamankan petugas untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan. Di kamar terpisah, polisi juga mendapati 5 pasangan kekasih lain. Karena tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri, mereka juga diamankan polisi. Selain menyasar hotel melati yang diduga merupakan sarang prostitusi, petugas juga menyasar rumah indekos yang terletak di kawasan Telainai Pura. Saat menggeledah kamar hotel, petugas mendapati 2 pasangan kekasih tinggal bersama. 3 orang wanita muda diduga pekerja seks komersial memanfaatkan aplikasi kencan juga diamankan. Dari razia pekan tersebut, 7 pasangan kekasih dan 3 wanita muda diamankan polisi. Diamankan 6 pasangan, bukan suami istri,
Dua TKP tersebut kemudian masing-masing dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap anak yang masih di bawah umur, dipanggil orang tuanya untuk diberikan pengertian dan pembinaan agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap anaknya. Setelah terjaring, belasan orang terdiri dari 7 pasangan diduga mesum dibawa ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan sebelum dibina dan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan mengikuti pernikahan massal yang digelar di Klaten, Jawa Tengah. Salah seorang pengantin yakni seorang kakek 70 tahun nampak terharu karena akhirnya bisa menikah resmi dengan kekasihnya yang berusia 63 tahun. Suasana haru mewarnai resepsi nikah bersama yang digelar di Aula Masjid Raya Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 14 pengantin pria dan wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa mengikuti proses basnas mantu dengan melangsungkan pernikahan resmi. Para mempelai baik pria dan wanita yang belum berstatus pernikahan mengikuti prosesi resepsi nikah bersama yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama kantor Kemenak dan Pemkab Klaten. Salah satu pasangan tertua yakni Haryono yang berusia 70 tahun tidak kuasa menahan haru. Terlebih pasangannya Sri Mulyani yang sudah berusia 63 tahun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Bagaimana tidak, setelah lama mengenal sejak muda, kini keduanya bisa resmi menikah. Terlebih seluruh biaya pernikahan termasuk mas kawin dan resepsi tidak dikenakan biaya. Kita bersama. Nikah bersama. Gimana perasaannya gimana? Ya pengen statusnya jelas gitu. Udah berapa lama Pak pengen nikah resmi gini Pak? Sudah berapa? Sudah berapa lama? Ya udah 5 tahun. Acara Basnas Mantu yang digelar untuk kedua kalinya ini diharapkan bisa membantu warga yang kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan secara sah sesuai agama dan diakui oleh negara. Pemirsa, 111 jasad korban warga Palestina dari Rumah Sakit Syifa dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dimakamkan secara massal di pemakaman Turki di Khan Yunis, Selatan Gaza. Sementara Kemlu RI memastikan bahwa 3 relawan Indonesia di Gaza selamat dan berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Lebih dari 100 jasad korban warga Palestina dari Rumah Sakit Syifa dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dimakamkan secara massal di pemakaman Turki di Khan Yunis, Selatan Gaza. Pemakaman korban kekejaman Israel ini dilakukan pada Rabu kemarin waktu setempat. Sebelumnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara diserang Israel pada 20 November kemarin menewaskan 12 orang. Dan diisukan bahwa 2 relawan WNI di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ditahan oleh Israel. Namun Kemlu RI membantah isu tersebut. Kami sudah melakukan verifikasi langsung ke sumbernya di Gaza dan barusan saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi tidak ada penangkapan terhadap WNI oleh IDF di Gaza. Sementara Israel telah menyepakati gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Dan sebanyak 150 perempuan serta anak-anak Palestina akan dibebaskan dari tahanan Israel. Sementara Hamas akan membebaskan 50 sandera. Meski demikian, Netanyahu bersikeras menyatakan bahwa serangan Israel tidak serta-merta berakhir. Pemirsa, kampanye pemilu masih 1 pekan lagi, tetapi aneka alat peraga kampanye telah marak dipasang. Lantaran melanggar aturan, petugas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat merazia peraga kampanye yang terpasang sembarangan dan membahayakan pengguna jalan. Dengan bersusah payah, petugas Satpol PP membongkar spanduk partai politik yang terpasang di pohon.
Tidak hanya spanduk baliho berukuran besar juga tidak luput dari pembongkaran paksa oleh petugas. Razia alat peraga kampanye dilakukan di jalur protokol, mulai dari Jalan Kolonel Masturi, Jalan Raya Lembang, hingga Jalan Tangkuban Perahu yang berbatasan dengan Kabupaten Subang. Di sepanjang jalur wisata Lembang ini banyak dijumpai baliho dan spanduk kampanye pemilu yang asal-asalan dipasang sehingga menjadi semrawut. Ada pula alat peraga kampanye yang rusak dan terlepas dari bingkai kayu sehingga membahayakan pengguna jalan. Bawaslu Bandung Barat sudah meminta para peserta pemilu untuk mencopot alat peraga kampanye secara mandiri. Karena tidak dipatuhi langsung dilakukan pembongkaran paksa. Kalau dari panitia pengawas itu sesuai instruksi dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, yang kami rekomendasikan untuk ditertibkan adalah APS yang memenuhi unsur kampanye. Seperti itu ada visi-visi, ada program, ada ajakan, dan juga ada mitra diri. Seperti itu yang kami rekomendasikan. Selain menyalahi aturan karena dipasang secara serampangan, pemasangan alat peraga kampanye juga belum diperbolehkan karena masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Wono Wahyu Ainus melaporkan. Pemirsa, penegakan hukum yang jujur dan adil menjadi fokus utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Wawasan dalam menghadapi tantangan hukum di Indonesia ini dipaparkan dan menjadi fokus Menko Polhukam yang juga Cawapres 2024 Mahfud MD dalam MNC Forum ke-73. Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir sebagai pembicara dalam MNC Forum ke-73 yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Mengusung tema penegakan hukum, Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045, Mahfud MD berbagi pandangan dan ragam persoalan hukum yang masih dihadapi di Indonesia sampai saat ini. Kalau saya yang dipercaya menangani ini, kita fokus ke penegaknya dulu. Ya, karena sebenarnya orang itu ingin bekerja baik-baik saja semuanya yang saya datangi. Buktinya hari ini saya juga datang semangat untuk penegakan hukum itu luar biasa dari forum di MNC Group ini. Ya, jadi ya apa yang disampaikan tadi juga sangat bagus, semua puas. Dan kita sangat berharap ya beliau jadilah wakil presiden. Karena kita Indonesia kalau mau bagus, penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu harus betul-betul berjalan dengan baik dalam arti yang sesungguhnya. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo juga berbicara dalam sesi penutup forum dengan harapan ekosistem MNC Group semakin memahami pentingnya keadilan dan kejujuran dalam bekerja. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati musim liburan dengan berwisata mendaki Gunung Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi salah satu pilihan yang menarik. Selain udara yang segar, di malam hari Anda juga bisa menikmati fenomena Blue Fire yang mempesona. Selain itu, Kawah Ijen juga sudah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO yang menyimpan 21 situs geologi. Inilah kawah Gunung Ijen berwarna hijau toska yang berada di lereng Gunung Ijen yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Setiap musim liburan, Kawah Ijen menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Para wisatawan rela mendaki Gunung Ijen hingga ketinggian 2.386 meter di atas permukaan laut. Para pengunjung yang datang mengaku senang berlibur ke Kawah Ijen meski saat naik Gunung Ijen sangat letih. Namun saat melihat keindahan Kawah Ijen bisa terbayar. Tadi kawahnya gimana? Kelihatan bagus atau gimana? Kelihatan bagus tapi kadang ketutup kabut, kadang kelihatan. Tergantung anginnya sih, kayaknya kalau anginnya ke sana kabutnya hilang. Tapi seneng ya ke sini ya? Seneng sih, cuma capek ya.
Selain itu, wisatawan juga bisa melihat fenomena lainnya di saat malam hari. Fenomena blue fire terlihat indah yang terjadi karena kadar keasaman kawah ijen yang berinteraksi dengan belerang sehingga menghasilkan warna biru. Saat ini, kawasan kawah Gunung Ijen ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO dan menjadi pusat penelitian dunia yang menyimpan 21 situs geologi. Dari Banyuwangi, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.